kreatif juga nih berpikir nih. Oke, ini untuk TV buat rating getter, tapi gimana caranya komponen-komponen ini bisa dinikmati oleh Gen Z yang nanti nangkep di digital platform. Halo Mindshifters, welcome back to Mindshift, tempat para Gen Z dan anak-anak muda ngobrol soal sains, bisnis, teknologi, ekonomi, dan semua hal-hal yang kompleks daging tapi dikemas dengan cara luwes, langsung to the core bersama ahlinya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial karena sekarang nih kita lagi bersama Mas Sakti Parantean. Halo Mas. Halo, apa kabar Kaf? Ya, Mas Sakti ini merupakan Managing Director dari Fremantle Indonesia yang sukses memegang acara-acara seperti X Factor, terus juga MasterChef dan Indonesian Idol. Sekarang nih sebenarnya merupakan perbincangan yang bisa jadi sangat menarik sih, sangat berdaging karena gue nih penasaran nih, pengen banget nanya-nanya soal gimana sih sebenarnya seluk-beluk dan versi latar belakang dan belakang layarnya di dalam sebuah produksi dan kayak gimana nih caranya Fremantle itu bergerak dari area TV ke digital. Terutama sekarang dengan adanya media sosial gitu. Gimana caranya dari stage besar tuh sekarang tuh semua konten tuh di-consume dari ponsel, dari media sosial masing-masing gitu. Dan aku rasa ini semua bisa jadi hal yang sangat bermakna buat para Mindshifters telaah dan cerna ya, karena terutama juga misalkan di antara kalian ada yang mau bekerja di industri kreatif juga bisa banget kita tanya-tanya nih sekarang nih bersama Mas Sakti. Mungkin bisa berikan introduction sedikit kepada para Mindshifters, Mas. Okay. Mindshifter, it's really interesting. Mindshifter ya jadinya. Oke. Ya, nama saya Sakti Parantean. Saya kebetulan saat ini mewakili Fremantle Indonesia diundang ke sini. Saya sudah bekerja di Fremantle Indonesia itu mungkin sampai sekarang hampir 15 tahun. Berawal dari benar-benar anak produksi, eksekutif produser, terus kemudian memegang beberapa show secara langsung, terus kemudian masuk ke manajemen. Sekitar 5 tahun lalu saya dipercaya untuk menjadi pengendali perusahaan sebagai managing director di Fremantle Indonesia. Fremantle Indonesia sendiri itu berdiri sekitar 96, sejak 1996. Sudah lama ya? Ya, saya belum lahir. Iya, mungkin kalau usia itu masuk milenial ya? Iya, jatuhnya generasi Y, milenial. Iya, saya juga belum join waktu itu. Saya baru join tuh 2010-2011 lah ya. Dari awal itu core bisnis kita memang TV. Oke. Tapi untuk memproduksi format-format yang mungkin lahirnya dari luar negeri ya, seperti misalnya dan sekarang itu saya percaya itu salah satu TV show terlama yang ada di Indonesia, yaitu Family 100. Iya. Ya, Family 100 itu udah ada sebelum kamu lahir berarti. Bener. Karena itu proyek pertamanya Fremantle saat itu. Sampai sekarang masih ada. I don't know how many episodes it's been, tapi yang sekarang series yang kita produksi sekarang itu dimulai dari tahun 2022, sekarang 2025 ya. Hampir mencapai 1000 episode non-stop. Wah, gokil. Yang kloter terakhir ini ya. Kloter terakhir. Harusnya upgrade namanya jadi Family 1000. Berarti yang disurvei 1000 orang. Yoi. Iya, awalnya di situ terus kemudian berkembang ke TV show yang lain seperti misalnya mungkin yang dikenal ya Komunikata, terus kemudian ada Indonesian Idol itu muncul di 2004. Jadi Indonesian Idol yang baru selesai sekarang juaranya Sabrina ini itu sudah 20 tahun di Indonesia. Kamu usianya berapa? 20 tahun. Seumuran kamu berarti ya. And it's proven that it's one of the greatest show yang ada di Indonesia. Itu juga bisa menjadi semacam produsen atau supplier dari penyanyi-penyanyi berkualitas. Nggak usah disebut namanya satu-satu, tapi kita tahu ya, jebolan-jebolan Indonesian Idol itu punya bukti lah ya. Kurang lebih seperti itu sih kalau bicara soal background ya. Tapi kalau soal show sendiri, memang seperti yang tadi saya bilang, core-nya kita itu adalah di entertainment, di TV show.
Tapi mungkin nanti kita bisa bahas ya bagaimana itu berkembang. Terus kemudian kita juga bukan cuma rely on our TV show production, tapi kita juga berkembang ke medium-medium yang lainnya. Iya. Gitu. Dari awal tuh Mas Sakti udah langsung join ke Fremantle atau kayak gimana tuh? Awal mulanya tiba-tiba bisa bergabung, dan program pertama apa sih yang waktu itu diambil oleh Mas Sakti? Oke, saya gabung itu di 2010. Tadi ya. Tapi sebelumnya saya sudah berkecimpung di dunia broadcast dan film itu mungkin bisa dibilang efektif dari tahun 2000-2001. Oke. Jadi 9-10 tahun itu saya berdiri sendiri. Saya punya production company sendiri yang banyak memproduksi banyak hal. Waktu itu masih muda sekali ya. Mungkin umur 23-25 tahun itu udah nekat bikin PH sendiri. Karena zamannya pas. Waktu itu muncul TV-TV baru seperti Trans, Iya. LaTV, TV7 dulu. Oh dulu ya, LaTV TV 7. Iya kan. Saya ngelihat waktu itu saya mind shifting. Masuk. Cakep. Saya shifting dari core yang saya pelajari, yaitu saya kuliah finance dulu. Oh iya. Tapi karena dari kecil saya suka fotografi, saya suka mengabadikan alam segala macam. Saya mulai punya ketertarikan ke dunia film, khususnya dokumenter. Nah, begitu tahun 2001 itu muncul kesempatan-kesempatan itu, saya shift untuk membuat production company. Jadi sebelum masuk Fremantle pun saya sudah punya pengalaman, ya sedikit atau banyak. Dan yang memang interest ke bidang situ juga. Iya. Dan lebih wide lagi ya, karena kita waktu itu produksinya bukan cuma TV program, juga produksi. Ya. Tapi kita mulai produksi dokumenter, iklan, profile dan lain-lain. Sehingga waktu masuk Fremantle, yang membuat saya tertarik ke sana adalah karena saya waktu itu diajak untuk tergabung dalam produksi Indonesia's Got Talent. Iya. Yang pertama, season yang pertama. Berarti itu proyek pertama yang dipegang oleh Mas Sakti di situ. Iya. Okay. Saya pelajarin, ini adalah pengembangan dari dokumenter. Di mana ada storytelling di sana, ada build up dari zero to hero. Iya sih, benar-benar. Ada following individuals, bagaimana mereka itu bisa mempunyai trajectory, ya, sehingga pada puncaknya itu ada semacam celebration ya, yang dinikmati oleh pemenang-pemenangnya. Dan juga journey itu juga bukan cuma dari kontestan, tetapi juga dari judges. Dan juga dari host ya, karena mereka adalah saksi hidup bagaimana ribuan orang mungkin ya awalnya ya, terus kemudian mengerucut menjadi 5 finalis atau 6 finalis, terus kemudian menjadi 1 juara. Saya tertarik di situ, karena ini pengembangan dari apa yang sudah saya punya passion, yaitu dokumenter dan entertainment, sehingga saya terima challenge-nya, saya gabung ke Fremantle. Berarti pada saat itu di Indonesia's Got Talent, Mas Sakti berperan sebagai role-nya? Saya waktu itu executive producer. Sebagai executive producer. Aku penasaran deh sesuatu. Tadi sempat ngomongin soal kayak soal documentary. Kayak treatmentnya kan sebenarnya kebanyakan docu-series gitu kan punya treatment sendiri gitu ya. Dan emang to be honest sebenarnya dari opiniku sendiri, dokumenter yang baik tuh kan gimana caranya menampilkan realitas semirip mungkin dengan apa case-nya gitu. Aku penasaran kayak di Indonesia's Got Talent, contohnya ini case tadi aja gitu. Seberapa jujur atau seberapa truthful sih, setiakah dia dengan hal-hal yang terjadi on the spot gitu. Kayak tentu untuk TV dan untuk menciptakan narasi yang menarik gitu bagi para penonton, pasti ada hal yang harus didesain kan. Dari segi struktur narasinya dan lain-lain. Dan itu juga aku rasa ini dari spekulasi aku aja, dari apa yang aku pikirkan, asumsi aja. Tentu itu bukan cuma terjadi di proses scripting, tapi tentu di post processing, di editing juga pasti banyak yang di-cut dan kayak di mix and match gitu. Di dalam timelinenya gitu. Nah, aku penasaran sih kayak kira-kira tuh prosesnya gimana dan seberapa truthful itu, dan kayak apakah ujungnya emang mau nggak mau harus ada yang dikompromikan gitu dan nggak bisa realitasnya ditunjukkan semata-mata seperti itu, apa adanya gitu. Iya. Sebenarnya Indonesia's Got Talent seperti yang tadi saya bilang ya, saya percaya itu adalah semacam pengembangan atau cabang dari dokumenter. Karena zaman itu saya sangat mencintai dokumenter, tetapi
to be honest belum komersial. Iya. It's not as commercial as it is now karena kita bisa lihat ya, mungkin dari 10 title yang dimunculkan di streaming service ya, yang depannya N atau depannya P apa segala macam itu ya. Yang dendeng gitu ya. Nah, dari 10 yang dikeluarkan 2 atau 3 judul itu adalah doku. Ya. Apakah itu sport ya sudah mulai banyak sekarang, apakah itu true crime ya, apakah itu ya bisa dibilang reality show ya. Ya. Dulu tuh belum ada. Jadi kita yang documentary filmmaker ini sudah sangat bangga kalau film kita ditonton orang. Iya. Film kita masuk festival. Kita dapat funding dari mana gitu. Nah, the true documentary filmmakers mereka percaya bahwa we have to tell the truth. Sometimes we have to take side. Ya. Karena kita bukan jurnalisme. Oke. Jurnalisme harus balance. Kiri kanan ya kan, tapi documentary filmmaker kita harus take side ya, dan dibungkus dengan creativity. Apakah itu seperti yang tadi dibilang editingnya mungkin di mix and match, acak-acak, tetapi mesti ada creative approach-nya supaya supaya bisa dinikmati orang sesuai dengan visi kita. Kaitannya dengan Indonesia Got Talent atau X Factor atau Indonesian Idol yang lain-lain, prinsip kita sebagai prudent company itu benar-benar kita pegang. Ya. Jadi tidak ada yang namanya rekayasa terutama di sisi pemilihan dan voting. Itu tidak pernah ada. Ya. Ya. Tetapi bagaimana caranya bisa dinikmati orang? Of course disitulah creativity itu muncul kan. Apakah ya kalau kita lihat zaman sekarang ya udah di salah satu episode Indonesian Idol yang baru tayang kemarin kan kita ada namanya VT profile ya. Memperkenalkan misalnya kontestan-kontestannya. Kita sudah pakai AI misalnya. Ada salah satu episode tuh yang kita pakai AI yang wah benar-benar animasinya tuh sulit kalau kita bikin memakai animasi yang biasa dengan render-render ya. Gitu genre dengan pakai AI kita sudah jalankan. Kadang juga ada treatment-treatment khusus tergantung juga dari marketnya nih kemana sih. Oke, marketnya ini family, mungkin juga kita panggil orang tuanya ya supaya ada semacam human touch-nya lah di sana. Paham. Sekarang ini yang tren apa sih dangdut? Why not Indonesian Idol ada dangdut? Iya kan? Jadinya itu bungkusan daripada industri kreatif itu sendiri. Paham. Gitu. Berarti tadi soal bahwa kayak docu-series atau dokumentari itu atau kayak acara-acara seperti Indonesian Idol atau Got Talent harus take a side itu sebenarnya satu frase yang menarik tadi bagi aku. Karena emang bukan jurnalisme, jadi emang ceritanya tuh hadir tuh untuk serving the story gitu ya, serving the narration gitu kan. Emang nggak mesti, yang penting tuh menjadi hal yang menarik untuk para viewer ya, dan kayak nggak mesti senetral itu dari segi ya karena itu bukan jurnalisme juga. Kalau di talent show seperti ini kita take side-nya tidak sekental seperti di dokumenter. Jadi ya benar kita harus take care of the contestant, take care of the viewers juga, take care of the judges juga, dan ujung-ujungnya kan adalah ini membentuk sebuah platform di mana talent-talent yang baru ini akan muncul tersaring secara natural, tergantung kepada performance mereka yang nantinya dinilai publik yang voting itu natural aja. Mereka yang kuat pasti akan mendapatkan voting dan menang. Paham. Tunggu. Tapi kayak aku mau mundur sejenak deh. Oke. Kita tadi sebenarnya belum bahas makna dari managing director itu apa. Nah, buat kalian yang penasaran, sebenarnya saya juga penasaran sih. Kayak sebenarnya role Mas Sakti overseeing the production ini semua tuh lebih ke ngurusin dan micromanaging bagian-bagian apanya kalau sekarang nih ya sebagai managing director. Sekarang ini saya lebih di manajemen sebenarnya, jadi banyak hal yang harus saya urus. Baik itu dari sisi legal, dari sisi komersial, dari sisi finance, dari sisi sales dan finding new projects juga. Dari sisi apalagi darahnya emang diproduksi ya, jadi kadang-kadang you mention it right, micromanage. Sebenarnya gini loh, nah ini mumpung nanti mungkin teman-teman di kantor juga bisa lihat ya. Saya bukannya suka micromanage, tetapi it's a safety safety net.
Bukan cuma buat saya aja, tetapi juga buat teman-teman, ya teman-teman supaya on the right track apa segala macam. Begitu saya rasa, oke, mereka bisa jalan sendiri. Saya nggak akan micromanage, tetapi ada hal-hal yang merupakan misalnya it's a baby project. Ini baru merupakan inisiatif, ini baru merupakan ide. Oke, mungkin saya lebih micromanage itu di sana dibandingkan hal-hal yang sudah Udah jalan gitu. berjalan. Ngerti. Gitu. Jadinya, ya sehari-hari sih seperti ini ya. Jadi tadi pagi ada meeting manajemen, nanti ada meeting legal. Hari ini saya janjian sama Kaf bikin podcast. Yoi. Nanti malam sama teman-teman, sama anak-anak yang cowok kita ada main bola. Yoi. Ya kan, buat ya mempererat persaudaraan lah ya. Besok pagi ada apa. So, tapi yang saya paling interest itu adalah how to nurture talents. How to nurture not only talent as a singer yang datang ke Indonesian Idol ya, tetapi talent yang ada di lingkungan kami, di kantor kami. Oke. Itu yang saya paling interest. Dari seluruh tenure Mas Sakti di dalam Fremantle, produksi apa, judul apa yang menjadi favorit? Yang menjadi favorit, kalau dibilang favorit biasanya menantang ya. Ya semenjak munculnya streaming service ini kan kita beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk produksi international production ya. Maksudnya international production mungkin dalam bahasa Indonesia, syutingnya di Indonesia, tapi buat klien yang memang base-nya itu nggak di Indonesia. Seperti misalnya, nah kalau ini nggak apa-apa. Seperti misalnya Netflix atau HBO atau mungkin Amazon Prime ya. Mereka kan nggak base-nya secara legal, mereka nggak base di sini, tetapi mereka mempunyai interest untuk grow di sini sehingga mereka membuat konten-konten yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia. Yang paling recent itu adalah kita produksi 2 bulan di Bali untuk Bachelor Indonesia. Nah, itu really interesting. Again, my documentary background itu kepake lagi di sana ya. Ya, banyak hal yang membuat itu challenging karena it's international production. Kita pengen levelnya juga yang menjadi output itu benar-benar international standard ya. Itu udah rilis Mas? Sudah sekarang di HBO Max adanya ya. Ya. Bachelor. Berarti itu yang ini gak sih yang kayak ngejodoh-jodohin gitu ya? Iya, satu cowok Kaf mungkin bisa nanti ya. Waduh. Awalnya itu dia ada berapa ya? 10 cewek kalau nggak salah ya. 10 single woman ya berusaha memperebutkan hatinya si Bachelor ini sampai akhirnya ujungnya ada 3 terus kemudian ada 2. Itu tadi syutingnya over the course of berapa bulan Mas tadi? 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan di Bali. Itu dibagi menjadi berapa episode? 10. Ya. Standar sih ya. 10 episode, 2 bulan dan itu interestingnya adalah saat dimana COVID itu udah mulai turun. Tapi kadang-kadang ada spike apa Omicron lah. Oh iya, gitu-gitu zaman itulah. Iya, zaman itulah. Cuma the good thing is waktu itu Bali masih sepi. Oh iya. Jadi lagi diambang dibukanya lagi pintu pariwisata sehingga ya kita nggak ngelihat seperti sekarang ya macet apa segala macam. Kita kemana-mana leluasa, banyak yang ingin kerjasama dengan kita. Tapi challenge-nya adalah ya kebanyakan ya behind the scene-nya dan how we can make the journey itu is interesting dan bisa di follow dari episode ke episode berikutnya. Iya. I wanna zero in on itu tadi sempat mention soal COVID tadi. Iya. Tentu ada tantangan dong. Pada masa-masa itu ya itu masa-masa kelam buat kita semua lah ya, buat semua sektor dan buat semua industri. Gimana caranya pada saat itu Fremantle menavigasi era tersebut gitu? Ya untungnya kami itu bagian dari Fremantle Group ya yang sangat care dengan well-being kita. Iya. Jadi di sisi kehidupan ya, kita sangat-sangat di take care. There was no job cut, nggak ada yang namanya pengurangan salary. Oh nggak ada layoffs sama sekali nggak ada. That's good. Yeah. Sehingga itu membuat kita bisa berpikir lebih kreatif lagi. Oke, we are not asking what company can give
for us. We are asking what we can give to the company jadinya kan. Bener. Karena kita benar-benar berasa di take care. Ya. Malah give back ke Iya, company-nya iya. malah. Banyak sekali inisiatif yang coba kita bikin ya, tapi terutama tuh lebih fokusnya itu di development. Oke. Karena kita tahu itu adalah masa di mana ini perubahan nih. Tadinya di manajemen itu cuma beberapa orang yang familiar dengan Zoom. Iya. Begitu COVID, hari pertama kita work from home, semuanya harus bisa pakai Teams Iya. and Zoom and everything kan. Iya. Pada gaptek, pada ngulik-ngulik semua gitu. Iya, ngulik-ngulik yang istrinya masak di belakang dia lupa matiin lah apa Ada banyak anak-anaknya lah ini. cerita-cerita lucu banyak gitu. Iya. Terus kemudian kita mendapatkan kesempatan buat memproduksi beberapa podcast untuk Spotify. Ada Sekretariana, horor, ada macam-macam lah. Ada Pembunuh Berantai. Itu salah satu podcast yang saya rasa sekarang ini masih top 100 podcast di Spotify. Padahal kita udah nggak produksi dari tahun 2022 terakhir. Banyak pendengarnya. Banyak pendengarnya, iya. Jadi ya itu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa podcast atau konten itu harus baru supaya bisa spike gitu ya secara performance. Kalau enggak juga ya? Enggak juga. Selama konten itu bagus, dia akan relevan terus kok. Dia akan relevan terus. Dia akan menemukan jalannya di algoritma yang setiap hari itu selalu ada pergerakan-pergerakan kan. Beda terus algoritma itu terus-terusan diperbaiki lah oleh oleh sosial media platform ini. Produksi itu, terus kemudian juga yaitu development. Bachelor itu dimulai malah sewaktu pandemi ya 2021 sehingga kita bisa produksi di 2022. Ada sebuah judul drama juga di Netflix yang kita develop dari 2019, 2020 menemukan jalannya di Netflix, 2021 kita bisa produksi di tengah-tengah pandemi. Keren sih. 2022 rilis dan 2022 itu mulai masuklah beberapa TV show ya yang dipercaya sama rekan-rekan dari broadcaster. Gitu. Soal COVID dan peralihan nih. Dari hal-hal yang sifatnya TV gitu ya, dan mediumnya ditayangkan di TV gitu, punya time slotnya masing-masing gitu. Tiba-tiba ya tahun-tahun bergulir dan muncullah OTT, terus on demand entertainment gitu. Gimana adaptasinya Fremantle Indonesia menghadapi perubahan style dari konten yang dinikmati oleh audiens gitu? Itu sih yang bikin aku penasaran. Dan gimana caranya, ada kiat-kiat khusus atau strategi dari Fremantle yang diterapkan nggak? Gimana caranya biar staying terus-menerus bisa cutting through the noise gitu, melewati algoritmanya, dan apakah ada taktik khusus gitu menuju TikTok atau Instagram dan lain-lain gitu? Penasaran. Ya, dunia digital itu sebenarnya dari Fremantle sendiri kami sudah tertarik dan mulai menapakkan kaki kami itu di tahun 2012, 2013 pertama kali muncul Fatin di X Factor dengan seragam sekolahnya, ya kan? Somehow itu menjadi booming banget kan? Bener. Ya kan, menjadi booming banget. Nah kita realize itu bahwa we have to manage this. We are the one who owns the copyright, ya. Terus kemudian ada platform yang namanya YouTube, apa segala macam. That was actually the beginning of our journey in digital. Ya. Sempat saya lihat itu kalau dulu top 3, top 5, top 10 lah, top 10 YouTube content creator. Masih ingat kan nama-nama seperti Edozel, ya kan, seperti The Skinny, Skinny Fab ya gitu, kawan-kawan. Kita itu masuk di top 5 loh, X Factor Indonesia. Tapi yang waktu itu saya pikir, kita bukan content creator, we are a media creative company kan, yang punya konten di TV, terus kemudian kita turunkan ke sosial media, purely untuk promosi, awalnya gitu. Purely untuk promosi supaya orang nonton di minggu depannya. Nonton TV-nya, TV show-nya, Tapi lama-lama berkembang menjadi sesuatu yang monetizing, terus subscriber itu matters, views itu matters, dan
mulai banyak brands yang tertarik untuk kerjasama di sana, sehingga itu berjalan secara natural awalnya ya. Kemudian dia nggak jadi byproduct bagi si stasiun TV-nya sendiri, jadi nggak gitu ya. Jadi punya jalan sendiri gitu. Punya jalan sendiri yang di manage oleh kami, sehingga mereka tuh punya seperti YouTube, official YouTube account dari Indonesian Idol tuh ada, official YouTube account dari apapun juga ya, Take Me Out, Family 100, X Factor, itu ada semuanya. Cuma bergerak ke sini, saya menyadari ya, dari tahun 2020-an lah saya lihat yang drive ini adalah konten dari konten turunan dari TV show kan. We have to follow the trend juga, ya, yaitu gimana caranya kita mempunyai figur content creator yang mana individual, ya kan? Itu awal dari kerjasama kita dengan Daniel Mananta. Kita yang bikin Daniel Mananta Network dengan Daniel Tetangga Kamu. Karena kita realize ya, kecuali kalau masa yang dijual sakti sih, ya kan nggak juga kan. Kita harus kerjasama dan content creator. Tapi apa yang harus kita pikirkan? Apa sih yang membuat konten creator atau influencer ini tertarik kerjasama dengan kita? Ujung-ujungnya adalah keberadaan kita sendiri, yaitu sebagai content producer. We are not telling the world anymore that we are TV producer. Kami adalah content producer. Content producer, paham? Gitu. Dengan berpikir seperti itu, kita jadinya melihat bahwa konten yang kita produksi ini harus sesuai dengan mediumnya, dengan genrenya, dengan target marketnya dan lain-lain. Beda approach-nya masing-masing. Beda approach-nya. Kurang lebih seperti itu sih. Menarik. Challenge yang paling sulit yang pernah Mas Sakti temui di dalam proses produksi itu apa? Yang keinget? Production itu nggak ada yang mudah ya. Sesimpel-simpelnya itu pasti ada aja yang harus dipersiapkan ya. Kalau saya percaya lebih ke the job is done when you already perform a good pre-production. Karena di pre-production itu menurut saya 70% dari pekerjaan itu selesai. Jadi kepusingan itu sebenarnya ada di awal. Meeting, negosiasi, apa segala macam, membentuk ini brandingnya mau kemana nih, target marketnya mau kemana nih, gitu. Kalau produksi sih standar ya, tahu-tahu hujan, tahu-tahu apa ya, selalu lah itu ada challenge ya. Benar-benar. Tahu-tahu ini terlambat, tahu-tahu ini nggak dapat izin apa segala macam, it's normal. Yang menjadi challenge adalah pre-production kalau menurut saya. Intinya PR-nya semua harus diselesaikan di situ ya? Iya, PR harus diselesaikan di pre-production. Itu berlaku dimanapun juga ya, baik itu di dunia TV maupun di film maupun sekarang ini di digital content creation apa segala macam. Pasti challenge itu adalah di pre-production, kayak misalnya Kaf dan teman-teman di sini. Pastinya kan awalnya berpikir, ini brandingnya mau kemana? Kita mau bicara ke target market mana? Kalau misalnya ke target market Gen Z, ini tamu seperti Sakti Parantian ini ketinggian gak ngomongnya, iya kan? Mikirnya gitu juga kan pastinya kan. Hal-hal seperti itu yang harus di tick the box dulu. Oke, ini aman, nih aman, nih aman, nih aman. Tapi aku penasaran jadinya, metrik atau parameter apa kesuksesan untuk sebuah produksi berjalan dengan mulus dan kayak feedbacknya baik itu dari mana sih Mas? Apakah kalau dari yang aku familiar ya, kalau misalkan dari dunia TV tuh berarti kan ada ratings gitu. Cuman karena sekarang jadi agak hibrida gitu, agak melenceng ke dunia digital dan maksudnya di mana orang-orang juga bisa streaming konten sesuka hati gitu. Jadinya ada KPI tertentu nggak sih yang jadi kayak oke, kita harus mencapai ini gitu. What do you consider as something being ini kita kena nih gitu? Bagus tuh pertanyaannya tuh. Karena ya memang benar parameternya sekarang berubah-berubah kan. Tadi Kaf juga sempat singgung soal sekarang itu on demand, ya kan. Tidak melulu tergantung kepada tim programming yang ada di, kalau kita bicara media tradisional yang ada di TV station. Tidak melulu tergantung sama
tim editorial yang ada di majalah atau di koran zaman dulu Iya, kan. iya. We can find any content that we are interested in 5 seconds. Benar. Ya kan, tinggal type aja di search-nya itu di sosial media manapun juga, sehingga konten itu menjadi on demand. Iya. Ya kan. Kalau tergantung kita melihatnya gini, kalau kita masih memproduksi TV show seperti yang Fremantle juga masih menjalankan, we have to see of course lah, penontonnya ini siapa, ya. Are we talking to the right audience? Sementara kita tahu misalnya penonton TV Indonesia sekarang ini kebanyakan ibu-ibu, Iya. ya, kebanyakan ibu-ibu. Anak mudanya kemana? Anak mudanya ke sosial media platform sosmed. kan. Ada studi yang baru-baru ini saya ada acara dengan grup di London. Gen Z sekarang menghabiskan waktu rata-rata 13 menit per hari di TV. Itu juga mungkin karena duduk sama mama yang lagi nonton apa, ya kan, sambil ngobrol, ya kan, atau lagi breakfast pagi. Papa lagi setel apa, ya kan? Iya benar. Atau sebagai background aja, Sebagai jangan background, Iya. iya. Zaman sekarang kayak buat ngopi doang gitu. Iya. Atau neneknya lagi masak toge gitu-gitu ya biasanya. Gitu kan. 13 menit aja Iya. rata-rata per hari. Sementara Gen Z bisa menghabiskan waktu minimal 1 jam di TikTok. Minimal iya benar. Minimal. Screen time juga sekarang udah Iya. wah, Iya. satu jiwa Gen Z itu udah bisa menghabiskan 6 jam sehari di dalam situ. Iya, makanya itu dia. Kalau misalnya kita bicara soal TV program ya, yang sekarang Fremantle juga masih produksi. Terus kita bilang, wah nih Gen Z suka nih apa segala macam. No. Gen Z is never gonna watch TV anymore. Iya. Never. Ya. Jadi mungkin platformnya beda, platformnya salah. Jangan di TV. Sewaktu di TV kita bicara soal tontonan-tontonan yang memang relevan dengan target market yang ada sekarang, yaitu ibu-ibu misalnya kan, atau mereka yang sudah senior dan bisa punya waktu lebih leluasa, sore-sore udah di rumah, ya kan. Tapi bukan berarti konten itu stop di situ. Indonesian Idol is very popular on social media. Iya. Padahal itu awalnya TV show. Jadi kita harus kreatif juga nih berpikir nih. Oke, ini untuk TV buat rating getter. Tapi gimana caranya komponen-komponen ini bisa dinikmati oleh Gen Z yang nanti nangkep di digital platform. Yang nanti nangkep di subscription OTT-nya dari grup MNC misalnya. Karena mereka nontonnya di situ tuh udah tuh. Gitu-gitu. Mereka ya pastinya Kaf juga ya sama. Lebih enak nonton di HP, nggak tahu kenapa ya. Bener, lebih simple aja sih. Iya. Padahal TV segede-gede apa di ruang tamu kan. Segede gaban juga nggak dijabanin. Iya, Emang gini. iya. Bener. Kadang di lock kan biar nggak gini. Iya. Bener. Jadi emang ya itu how to be relevant is try to learn. Try to learn every day. Jangan get comfortable dengan sekarang. Oh, sekarang zamannya internet, zamannya YouTube, subscriber gue sekian, follower gue sekian apa segala macam. It will move. Iya. 20 tahun lalu mungkin baru udah 2000 ya. 30 tahun lalu lah, 90-an. Kita sangat tergantung sama yang namanya telepon. Iya. Tapi di rumah cuma satu. Ganti-gantian yang pakai itu. Bener. Kalau punya kakak, adik tuh ngantri tuh. Iya. Bentuknya kayak gini kan, ditet atau begini. Iya, kan? rotari itu. Iya. Kalau zaman itu saya ngeliatin telepon itu udah canggih banget ya. Karena saya bisa terhubung dengan siapapun juga. Tapi nggak kepikiran bahwa telepon itu akan menjadi perangkat yang sama dengan saya nonton YouTube misalnya. Ya, saya kerja, email saya semua ada di handphone segala macam. Sekarang yang menjadi tren adalah YouTube, Instagram, TikTok. It's not gonna stay forever. Iya, pasti akan ada kebaruan lain Ada lagi. kebaruan lagi dengan teknologi AI apa segala macam ya. Bener. Mungkin nanti tinggal dipakai kacamatanya itu. Konten yang Kaf pikirkan sekarang gue mau nonton apa ya. Iya. Ada film Kaf sendiri yang Kaf sendiri bisa nonton sendirian. Iya. Iya kan? Tanpa bising bagi dunia sekitar gitu, bisa personal gitu. Nggak harus tunggu film terbarunya Steven Spielberg atau apa. It's produced by Kaf karena Kaf udah masukin promnya.
Generatif gitu. Generatif, ya. Jadi it's gonna move. Iya sih. We're talking about mungkin TV is dying, internet is on the rise. Internet is going to die juga eventually. Bener. Bakal ada apa? Disruption baru. Iya, kan sekarang 4.0 ya. Yeah. Bakal ada 5.0, 6.0. Iya benar. Yeah. So don't get too comfortable easily. Itu aja sih. Iya sih, benar. Berarti buat ya para pekerja industri kreatif nih, penulis naskah, kameramen, editor nih, semua orang nih, kita mau nggak mau emang harus terus adaptif ya, berkembang gitu, mengikuti zamannya. Iya sih, karena emang semuanya juga udah beralih ke digital dan we never know gitu. Next bakal jadi kayak apa lagi bentuknya gitu. Realitasnya itu bakal kayak apa. Iya sih. Tapi menurut Mas Sakti sendiri nih, aku mau tanya opini Mas Sakti soal content creators. Ya. Dan kayak influencers dan pokoknya kreator-kreator muda lah yang sekarang jadinya menyetir ombaknya ya dengan keberadaan mereka di platform-platform seperti TikTok dan Instagram gitu-gitu. Menurut Mas Sakti sendiri nih, keberadaan fenomena ini dan digitalisasi as a whole gitu, apakah ini justru membuka peluang buat kreator-kreator dari daerah-daerah gitu dan dari all over the world? Apalagi ini bisa, mereka kan jadinya bisa punya broadcasting sendiri ya jatuhnya, iya gak sih? Yes. Kayak everyone itu udah bisa jadi stasiun TV-nya sendiri. Exactly. Iya, kayak mereka tuh udah bisa bikin konten di kamar tidurnya mereka sendiri gitu. Mas Sakti ini melihat ini tuh sebagai peluang yang bisa dijadikan field baru, ranah baru yang bisa menjadi inovasi baru, atau malah sebagai threat atau sebagai keduanya? Untuk orang-orang umuran saya gitu ya maksudnya. Iya kan? Dan untuk industri yang sudah terbangun dan sudah terpatri dengan jalan yang mungkin udah nyaman di situ gitu sih. Oke. Again, interesting question. Jadi kalau saya ngeliatnya gini, banyak orang pengen menjadi content creator. Ya. Banyak perusahaan pengen, nah ini juga yang menarik nih. Brands dan perusahaan kalau saya ngelihatnya itu sudah membuka jalan menjadi content creator juga. Ya, mereka juga udah pinter lah, pengen ngambil kerjasamanya itu dengan local content creators juga. Mereka udah jadi media company juga. Mereka udah menjadi creative house juga. Brand langsung. Ada beberapa brand ya, mungkin kalau saya bisa sebut yang salah satu yang saya paling kagum adalah Red Bull. Ya. Mereka bikin konten yang keren-keren, true dengan branding mereka, adventure apa segala macam. Terus kemudian mereka juga punya media juga. Mereka kerjasama dengan sportman, dengan content creator yang keren-keren ya. Mereka punya strategi sendiri. Ya banyak lah brand-brand yang seperti itu ya. Termasuk juga content creator yang baru ini. Nah, challenge di kita sebagai consumer, kita cuma punya 24 jam. 8 jam kita tidur. Sisanya makan apa segala macam 10 jam. Berarti kita mempunyai waktu yang lowong itu mungkin cuma 3 jam, 4 jam. How much can you spend? How much can you consume konten di dalam waktu 3-4 jam itu? Akhirnya pilihan kan? Pilihan kan? Yang tadinya kita cuma mempunyai beberapa avenue aja nih. TV station cuma 5 misalnya kan, terus langganan majalah Hai, langganan Kompas apa segala kan. Jadi waktu kita banyak di situ. Nah sekarang itu banyak banget terbuka. Yang saya percaya adalah kalau kita mau menjadi content creator atau mungkin teman-teman di daerah juga mempunyai keinginan seperti itu, bukan cuma Jakarta aja ya. We have to think like a publisher. Ini menarik nih. Ya, publisher itu gimana sih? Publisher itu adalah ilmunya kami yang dari dulu di traditional media. Itu bisa banget di-apply ke content creator sekarang. Apa tugas utamanya publisher? Yang pertama mereka punya content strategy and content plan. Ya kan? Bukan sembarangan upload, kadang-kadang upload, kadang-kadang enggak, ya kan? Apalagi punya kemampuan untuk membaca market trend. Ya, target marketnya kemana nih? Terus kemudian juga punya kemampuan untuk monetisasi. Terus kemudian juga punya branding yang kuat. Gaya bahasa seperti apa, tampilan daripada landing page-nya seperti apa, segala macam. Kalau itu bisa di-apply ke teman-teman yang ingin menjadi content creator, itu kalian sudah mempunyai basic yang kuat untuk bisa sukses lebih cepat daripada yang sekedar
ambil foto di pantai terus upload apa segala macam kan. Jadi sebenarnya itu. Nah itu yang juga saya coba apply di kantor kami ya. Bagaimana caranya setiap YouTube channel misalnya, you have to treat it like an old magazine. You have to treat it like an old publishing media. Misalnya ada YouTube channelnya Daniel Mananta atau YouTube channel Indonesian Idol. Ini brandingnya gimana nih? Bahasa yang dipakai di postingannya gimana nih? Turunannya ke Instagramnya bagaimana? Gitu. Monetisasinya seperti apa? Terus kemudian brandingnya dan lain-lainnya itu seperti apa? Kita udah bikin yang namanya market study-nya belum? Iya. Kayak gitu. Benar juga ya. Jadinya yes, orang-orang seumuran saya masih relevan kok. Asalkan kita bisa kerjasama dengan baik dengan teman-teman yang mempunyai jiwa yang lebih modern ya kalau Gen Z ini ya. Yeah. Karena kita punya yang namanya background dari tradisional media yang selalu bisa relevan buat diaplikasikan ke mereka. Paham. Gitu. Jadi ya tentu dengan avenue baru ini it's okay to take risks lah ya harusnya. Of course. Yeah. Pertanyaan selanjutnya nih, agak nyambung ke situ sebenarnya. Mas Sakti sendiri kalau harus pilih produksi TV, nih opsi pertama ya. Yeah. Produksi TV dengan rating yang tinggi, udah terpatri kayak gitu, tapi dengan gagasan yang ya recycled lah, stay di situ aja gitu. Walaupun dia jadinya punya footing atau punya kaki yang kuat gitu, yang udah anchor yang kuat, tapi ratingnya tinggi gitu. Atau opsi kedua, eksperimen digital yang punya peluang untuk gagal cukup besar, tapi bisa viral dan segar. Mas Sakti sendiri pilih yang mana dan kenapa? Mesti salah satu ya? Iya. Namanya juga hidup mas. Itu pertanyaan yang sulit itu. Boleh nanya nggak cuannya gedean yang mana nih? Ujung-ujungnya cuan juga. High risk high reward nih mas. High risk high reward. Oke, got the clue. Kalau saya mungkin lebih memilih yang pertama. Lebih memilih yang pertama. Kenapa? Karena untuk membuat sesuatu yang eksperimental dan kemudian memang high risk high return ya, dan kemudian bisa menjadi viral, it's good. Yeah. Tapi it goes beyond that, seperti yang tadi saya bilang, harus ada semacam publisher mindsetnya di setiap content creator yang mau mengambil opsi kedua itu. Yeah. Kalau opsi pertama, mungkin karena background kami ya, kami sudah tahu. Oke, misalnya kita membuat TV show dengan rating tinggi apa segala macam, udah kebayang sih rating tinggi berarti pangsa pasarnya siapa? Ya kan sekarang ini siapa yang nonton TV kan, ibu-ibu. Tapi apakah turunannya bisa kita kembangkan di digital juga? Apakah itu? Nah ini juga yang penting, IP. Intellectual property. Ya, IP itu yang sering banget dilupakan ya. Bagaimana pentingnya kita mendevelop sebuah IP, terus kemudian apakah yang pertama itu munculnya di TV dulu, baru kemudian muncul jadi digital content, jadi merchandise, jadi film, jadi buku, jadi boneka, jadi apa segala macam. Itu mungkin karena masuknya di mass produk ya, TV kan mass media ya. Yeah. Jauh lebih besar kemungkinan untuk go viral beyond the digital. Ngerti. Gitu. Nah kalau misalnya masuk ke digital aja, bukannya nggak mungkin. Ada beberapa contoh content creator atau YouTuber yang mulainya di YouTube, kemudian akhirnya bisa nyebrang ke movie, bisa nyebrang ke streaming service konten ya. Bisa juga seperti itu. Tapi it's one of a kind lah ya. Gitu. Jadi kalau ditantang seperti itu mungkin saya pilih yang pertama, tapi dengan catatan bahwa saya punya kebebasan untuk mengembangkan IP ini sehingga turun lagi kemana. Paham. Gitu. Tapi karena mungkin emang ada alasan soal yang tadi Mas bilang soal kayak nyebrang itu. Sebenarnya kan terjadi apa ya? Saya nggak mau bilang desentralisasi sih, tapi mungkin kebanyakan kan di daerah-daerah juga masih kental ya budaya nonton TV-nya. Yes. Ya kan? Dan itu juga jadi punya apa ya? Punya bracket demografik sendiri gitu ke mereka. Versus yang
berada di Jakarta gitu mungkin lebih tech savvy dan lebih mudah untuk mereka mengakses hal-hal yang sifatnya on demand gitu. Jadi emang iya sih, nggak bisa dilupakan gitu ya. Iya, yang iya. apa yang ada di Mass, media-media ya. lain ini ya, mass media ini. Oke, pertanyaan yang pemungkas nih. Asik. Ya. Aku bisa salah ya? Itu pamungkas ya? Salah ya? Itu iya. Sorry. Ada nggak nih pesan-pesan ya klasik nih, pesan-pesan buat para mind shifters yang ingin terjun ke industri kreatif nih, entah apapun itu role-nya, entah suatu saat nanti mimpinya ingin menjadi managing director seperti Mas Sakti, atau menjadi executive producer, atau menjadi scriptwriter-nya gitu, atau menjadi talent-nya apa yang mempresent semuanya, the whole thing gitu. Ada pesan kayak where to start, terus kayak where to start researching, where to start looking gitu. Kalau misalkan buat yang pemula banget, kayak apa-apa saja yang mereka harus pahami dalam lanskap digital ini dan lanskap entertainment industri pada saat ini untuk mereka bisa mulai menapakkan kakinya gitu. Good question. Kita telepon-teleponan ya. Kayaknya keren nih kalau misalnya kita bikin konten bareng Fremantle nanti. Gas lah. Weh. Aku bisa ya. Katanya karaoke katanya. Ya, jadi gini, basically sih yang saya bisa suggest ya. Yeah. I'm not 100%, I'm not God. Saya bukan 100% selalu. Of course, dan kita juga di sini bukan untuk playing God juga. Iya, bukan sama sekali. Tapi try to learn the basic. Try to learn the basic because knowledge itu nggak pernah bohong. Tapi juga try to open your mind. Ya, jangan terlalu stuck dengan apa yang tadi kita udah bicarakan kan tentang wah subscribernya, wah followersnya, waduh tiap hari mesti bikin konten apa segala macam. Itu semua adalah apa yang dituntut oleh zaman sekarang. Yeah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita learn the basic, kayak misalnya the basic of writing is like this ya. Ada hero's journey, ada 3 babak apa segala macam. Yeah, hero's journey. Dan you can apply that knowledge into anything. The basic of directing adalah seperti ini. The basic kita nyebrang ke fashion designer misalnya. The basic of fashion seperti ini ya. Kalau kita nggak mempelajari basic dan hanya sebagai operator misalnya ya, mengikuti biasanya seperti ini, sekarang trennya seperti ini. I'm afraid you're not gonna be relevant anymore nantinya. Karena banyak sekarang function-function itu sudah diambil alih oleh teknologi yang namanya apalagi sekarang AI. Udah ada AI. Ya. Nah, jadi yang tadinya mungkin tim kalau di Fremantle ya, yang tadinya satu tim isinya 5 orang, mungkin sekarang sisa 2. Karena apa? Banyak pekerjaan dibantu oleh ChatGPT, oleh Sora, oleh Eleven Labs, oleh Runway segala macam. Benar. It goes so much faster sekarang. Tapi yang drive itu adalah yang bikin prompt, ya kan? Yang bikin prompt itu harus ngerti basic dulu, harus tahu apa yang dia mau, sehingga menghasilkan sesuatu yang memuaskan lah ya, gitu. Pastinya Kaf juga pernah lihat kan beberapa content creator sekarang syutingnya udah sendiri, cuma masukin prompt aja, iya kan? Dan mukanya difoto kiri kanan depan. Terus habis itu masukin prompt. Jadi bisa ngomong video. Udah jadi persona baru. Terus orang nggak harus nge-take manual gitu. Nggak perlu lighting apa segala gila. macam. You can make like 100 content every day. Tapi you have to know the basic. Ya kan? Bagaimana cara writing yang bagus. The 3X structure misalnya kan. Sebenarnya kayak mau nulis musikal, mau nulis play, write gitu, mau bikin film ya sama dengan ada monomyth juga tadi, Hero's Journey tadi. Iya. Jadi itu sih kalau saya, karena basic itu lukisan Rembrandt sampai sekarang masih salah satu lukisan terbaik. Benar. Misalnya kan. So the basic itu yang paling penting buat saya. Berarti itu ya keywordnya, learn the basics. Learn the basics. Itu dia kawan-kawan. Daun sirih, daun kenari. Terima kasih Mas Sakti. Cakep, asik. Thank you. Ada lagi. Apa lagi? Batang cengkih kepotong 2. Asik. Artinya terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak ya Mas Sakti. Thank you. Seru banget.
Seru banget tadi bisa ngobrol-ngobrol dan berbagi ilmu bersama para mind shifters. That was it, mind shifters. Tadi dia sesi bincang-bincang kita bersama Mas Sakti Parantean selaku Managing Director dari Fremantle Indonesia. Seneng banget bisa sharing banyak insight tadi. Seneng banget bisa nemu kayak wah strategi kiat-kiatnya dan tips-tips untuk belajar kayak tadi tuh sebenarnya intinya tuh cuma satu sih, learn the basics dan pokoknya jangan males lah untuk belajar dan research apa yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengolahnya dengan lebih baik gitu. Tuh buat kalian-kalian yang ingin menjadi para pekerja di dalam bidang industri kreatif, entah copywriter, entah editor, entah kameramen, entah talentnya, etc. Gitu deh. Oke deh. I'm Calvin Sultan, sampai berjumpa di episode Mindshift yang lainnya. Sikat.